ya. Bang, sini. Ya masuk dulu ya bang. Ya masuk dulu bang. Gimana Fik? Baru datang ke Pak Dipak. Fik dikit dong. Oke, dikit. Ramdan gimana bang? Fik gimana Fik? Masuk tahanan. Yo. Oke, siap. Vicky Prasetyo hari ini ditahan oleh pihak kejaksaan dan pihak kami akan melakukan upaya-upaya yang bersesuaian dengan perundang-undangan, dan tentunya satu hal yang hati kami sebagai kuasa hukum merasa Pancasila dalam hal ini pasal 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menilai dan melihat ada ketimpangan. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap dua orang ini, terhadap suami, terhadap istri, dan terhadap laki-laki yang ditemui berada di dalam satu kamar yang memang secara hukum, norma, adat, istiadat, susila, agama pun tidak membenarkan. Apa dan bagaimana perbuatan itu apakah dibenarkan, apakah tidak ada hukuman bagi seorang istri yang seperti itu, atau dengan hukuman kepada seorang laki-laki yang memang bersama istri orang lain dalam kamar. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Harus kemana kami mencari sebuah keadilan? Saudara yang bersangkutan hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan penyerahan tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum. Dan oleh penuntut umum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang membuat bukan ini yang bersangkutan dilakukan penahanan, yaitu salah satunya adalah dikhawatirkan melarikan diri, mempengaruhi saksi-saksi atau menghilangkan barang bukti. Penuntut umum menahan selama untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Sangkaan pertama Undang-Undang ITE, kemudian ada pasal 335, ada 3 pasal 311 dan sebagainya. Ancaman variatif itu, ada yang 4 tahun, ada yang Maksimal 4 tahun. Dia menjebak saya dengan teman saya. Pada malam itu saya tidak bisa berkata banyak, tidak bisa saya membela diri karena yang disuguhkan pada malam itu adalah sebagian part yang memang sudah mereka rencanakan. Tetapi semuanya bukti-bukti dari awal perjalanan mereka masuk ke rumah saya dan juga apa yang mereka lakukan di dalam rumah saya, itu semua terekam di CCTV di dalam rumah saya. Tetapi itu pun tidak bisa membuat saya percaya diri untuk membela diri pada saat itu. Kenapa? Karena barang bukti itu diambil oleh pihak kepolisian. Lalu sekian lama saya menunggu keadilan ini, dan saya menunggu dengan kesabaran saya meminta keadilan ini dibukakan sedemikian rupa, tetapi kembali lagi saya harus menelan pil pahit dengan menunggu hampir 2 tahun lebih bahwa proses keadilan ini baru saya dapatkan. Dengan saya berjuang mendapatkan keadilan ini, bukan semata-mata saya hanya ingin membalas semua apa yang mereka lakukan terhadap saya, bukan. Contohnya saya tidak melaporkan apa yang mereka sudah ambil materi saya, apa yang mereka jual untuk mengambil keuntungan, apa yang mereka sudah lakukan dalam hidup saya. Mungkin boleh katakan ya, mungkin ada sebagian isi rumah saya yang mereka bawa, ada juga yang mereka jual, ada yang mereka juga ambil dan segala macam. Tetapi kan semua itu dibantah oleh mereka. Walaupun saya punya bukti pada saat itu dan sampai sekarang bukti itu saya simpan. Ada juga kontrak palsu yang dibikin oleh Vicky Prasetyo pada saat itu, memutuskan kontrak kerja saya dan mengambil penghasilan saya tanpa sepengetahuan saya. Tetapi apakah itu saya laporkan kepada pihak kepolisian? Tidak, karena saya tahu itu adalah kebodohan yang saya lakukan. Itu adalah saya anggap semua materi yang saya sudah dihilangkan oleh mereka, yang sudah mereka ambil, saya anggap itu adalah mungkin
belum maksimal ibadah saya, jadi saya menganggap ini adalah pencucian dosa. Vicky jam 3 sore itu masih berkabar sama gue. Terus jam 4:30 atau jam berapa udah gak bisa dihubungin lagi. Tapi dia cuma pesan nitip anak-anaknya itu aja sih. Dan sebenarnya kan di Oke Bos 3 minggu lalu dia udah 3 minggu tuh udah emang udah kurang konsen lah gitu. Minggu lalu dia ngasih pasti podcast itu dia mungkin udah kebawa suasana kali jam 1:30 malam dia ngasihin gue surat dia dipanggil sama kepolisian dari minggu lalu, semingguan lalu lah. Gue kaget kan, aduh, Vicky akhir cerita di sana dia meluapkan isi hatinya aja sih. Waktu itu kan gue bilang, gue mau nayangin nggak enak. Cuman tadi sih dia udah bilang, nggak apa-apa kalau memang isi hati gue biar orang-orang tahu, dia bilang gitu. Ya udah sih tadi intinya ya gue doain dia deh supaya bisa kuat jalan. Tapi gue tahu dia kuat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.